Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang bermanfaat tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan membagikan channel ini dan mensubscribe-nya, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2020. Tadi malam kalau kita lihat Dow Jones mengalami kenaikan luar biasa 454,8 poin atau 1,59% ke 29.101, dan S&P 500 kembali ditutup di all time high-nya kembali atau mengalami kenaikan 54,2 poin atau 1,54% ke 3.581. Jadi kenaikan tadi malam dipicu oleh kenaikan saham-saham yang bernama besar seperti Apple dan Tesla yang betul-betul terus terbang mengangkasa dan membuat permulaan dari September ini terlihat menjadi sangat strong. Sedangkan Nasdaq mengalami kenaikan 116,8 poin atau 0,98% ke 12.056 poin. Lalu kalau kita lihat market Eropa juga senada, market Eropa malah mengalami positif yang lebih tajam lagi, di mana FTSE 100 Index London mengalami kenaikan 78,9 poin atau 1,35% ke 5.941. Sedangkan DAX Frankfurt mengalami kenaikan 269,2 poin atau 2,07% ke 13.243. Dan terakhir CAC Prancis mengalami kenaikan 93,6 poin atau 1,9% ke 5.032. Sedangkan kalau kita lihat dari Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau Telkom NYSE, mereka mengalami penguatan 0,71% ke 2.934. Kemudian Eido mengalami penguatan 0,15% ke 19,61. Kemudian kalau kita geser ke komoditas, maka komoditas bergerak fluktuatif seiring dengan naiknya DXY atau indeks American Dollar atau US Dollar. Beberapa komoditas mengalami penurunan, tapi tetap ada yang mengalami kenaikan. Yang mengalami penurunan adalah WTI oil atau minyak. WTI mengalami penurunan cukup tajam 3,3% ke 41,56. Kemudian emas atau gold mengalami penurunan 1,42% ke 1.949 US dollar per troy ounce. Kemudian batu bara Newcastle mengalami penurunan 1,36% ke 50,60, dan batu bara Rotterdam juga mengalami penurunan yang malah lebih dalam lagi 2,65% ke 52,80. Sedangkan yang mengalami kenaikan adalah timah atau kode saham TINS 18.342,50 atau kenaikan 212,50 poin atau 1,17%. Sedangkan nikel mengalami kenaikan 172,50 atau 1,11% ke 15.705. Dan tentu saja yang terus mengangkasa atau berrally adalah CPO yang mengalami kenaikan 0,97% ke 2.809. Jadi dari bursa komoditi tentu yang kita akan perhatikan saham-saham timah, nikel, dan saham-saham CPO. Lalu bagaimana dengan indeks regional Asia?
Kalau kita lihat indeks regional Asia, hari ini indeks Nikkei 225 Tokyo dibuka menguat 300 poin, 0,080 atau 1,29% ke 23.547.231. Sedangkan Dow Jones Future sudah kembali ke areal ya nyaris tertingginya ya. Ini 29 ribuan, di mana mereka sudah menyampai 29.093 poin atau kenaikan 3 poin atau 0,01%. Perlu diketahui Dow Jones Future tertingginya adalah di 29.543. Jadi Dow Jones terus terbang, mengangkat indeks-indeks yang ada di seluruh dunia. Lalu di XY atau dolar indeks kembali mengalami pelemahan 0,14% ke 92.720. Kita berharap bahwa melemahnya DXY ini juga diikuti pelemahan dolar terhadap rupiah, tidak seperti kemarin yang IHSG terganggu oleh terpukulnya rupiah terhadap mata uang US dollar. Kalau kita lihat US dollar dengan rupiah sendiri posisinya adalah di saat ini 14.767. Jadi masih sedikit terganggu. Seharusnya bisa turun ke bawah. Sedangkan bagaimana rekomendasi kami untuk hari ini? Anda bisa lihat juga di YouTube channel kami Cara Kaya untuk belajar bersama, bukan ajakan untuk membeli. Dan hasilnya Anda dapat lihat di Instagram kami carakaya.id. Dan untuk hari ini kami kembali tetap menyatakan 50% kemungkinannya adalah hijau, karena yang faktor yang bisa mengangkat IHSG adalah sentimen Eropa, Amerika, dan Asia yang menguat begitu tinggi. Sedangkan yang bisa melemahkan adalah faktor rupiah. Kemudian juga IHSG sudah 2 hari berada dalam teritori hijau. Dan tentu saja kalau IHSG akan bergerak di dalam teritori hijau, apalagi hijaunya cukup kencang, maka kembali saham-saham bank dan consumer goods harus kita perhatikan baik-baik. Apalagi kalau kita lihat di antara saham-saham komoditi yang harga komoditinya naik cukup bagus atau cukup kencang hanya CPO saja. Jadi tidak semua komoditi naik. Jadi kalau memang ada pendongkraknya, kemungkinan besar adalah saham-saham bank yang akan rebound dan juga saham-saham consumer good. Demikianlah apa yang kami bisa sajikan pagi ini di dalam market outlook kami. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia dalam keadaan apapun. Sampai jumpa di berbagai insight yang bermanfaat berikutnya.